فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ikhwani fillah, pertemuan yang lalu itu adalah mengoreksi hasil imtihan. Masing-masing melihat yang belum menguasai materi hendaknya dimurajaah dari depan, diulang-ulang. Karena nahwu, ya ikhwani fillah, kalau awal tidak bisa, semakin tambah semakin sulit. Makanya saya tekankan untuk betul-betul dikuasai yang depan kemarin, ya, karena tahapan pengenalan. Kalau tidak kenal, bagaimana mau bisa memahami kaidah? Baik, jadi pada tahapan tersebut harus betul-betul seorang kenal dengan istilah-istilah dan menghafal tanda-tanda yang telah kita lewati kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Tayyib. Tsaniyan jam'ut taksir. Yang kedua jamak taksir. Yang pertama apa kemarin? Isnan. Kok tiba-tiba sekarang tsaniyan yang kedua? Yang pertama apa? Isim mufrad. Tayyib, di alamat rafa'nya dengan apa? Harus sudah mungkin ini. Alamat rafa' isim mufrad apa? Dhammah. Ketika nasab apa, Azam? Tayyib, nasabnya dengan fathah, jarnya apabila munsharif dengan kasrah, apabila ghairu munsharif dengan fathah. Nah, ini yang belum bisa secara cepat, masih buka-buka, harus dimurajaah, ya. Sekarang jamak taksir. Yang dimaksud jamak taksir apa pengertiannya, Ilhan? Hah? Nah, bentuk jamak yang tidak beraturan. Taib, mudahnya demikian. Bagaimana cara mengetahui jamak taksir? Hendak ya membaca. Rajulun jadi rijalun. Kita pun jadi kutubun. Bagaimana kita tahu itu? Dengan melihat kamus, ya. Taunya untuk jamak taksir ya dengan melihat kamus. Tidak bisa kita pakai kaidah ditambah ini atau dikurangi itu, ya. Jadi jamak taksir ya harus melihat kamus. Semakin seorang banyak melihat kamus, membolak-balik akan banyak perbendaraan kata. Taib, jamak taksir yurfa'u bin dhammah. Dia dirafa'kan dengan dhammah, nahwu qamar rijalu. Qamar rijalu. Maknanya apa ini, Raihan? Nah, para laki itu telah berdiri. Perhatikan yang menjadi inti berarti ar-rijal, karena dia jamak taksir. Nah, ar-rijalu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul dhahiratu ala akhirih li'annahu jam'u taksir. Ya. Ini rijal, dia fa'il marfu', alamat rafa'nya dhammah dhahirah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Sekarang yang kedua, perhatikan an-nasbu ketika kondisi nasab. Yunsabu bil fathati, dia dinasabkan dengan fathah.
Nahu ra'aitur rijala. Ra'aitur rijala. Maknanya apa? Afif mana enggak kelihatan Afif? Sakit. Allah yashfi. Ra'aitur rijala apa maknanya? Abdul Hafiz. Taib, aku telah melihat para lelaki itu. Nah, mana jamak taksirnya? Di sini ar-rijala. Ar-rijala maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul zahiratu ala akhirih li'annahu jam'u taksir. Ini cara mengirabnya. Rijal itu sebagai maf'ulun bih, dia mansub, ya sebagai objek. Alamat nasabnya fathah zahirah di akhirnya 6. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Sekarang al-khafat. Al-khafat ini diperhatikan karena ada perincian. Seperti kemarin pada isim mufrad ada perincian, demikian pula pada jamak taksir. Nam yukhfadu bil kasrah idza kana munsharifan wa bil fathati idza kana ghaira munsharifin. Jamak taksir itu dikhafatkan dengan kasrah apabila munsharif. Maksud munsharif itu apa? Zakaria? Maksud munsharif. Jamak taksir itu tanda khafatnya dengan kasrah apabila munsharif. Maksud munsharif itu apa? Nah, yaitu apabila isim tersebut bisa menerima tanwin. Dari sisi bisa tidaknya menerima tanwin, isim itu dibagi jadi 2, munsharif yang bisa menerima tanwin, kemudian ghairu munsharif yang tidak bisa menerima tanwin. Nanti akan kita lewati. Nah, apabila isimnya munsharif bisa menerima tanwin, dan berupa jamak taksir, maka tanda khafatnya dengan apa tadi? Dengan kasrah. Kemudian wabil fathati idza kana ghaira munsharif. Dan tandanya dengan fathah apabila jamak taksir itu ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Contoh ikhwan, yang munsharif rijalun. Rijalun, maka jadinya marartu birrijali. Nah, marartu birrijali. Ini untuk yang munsharif. Birrijali. Perhatikan kata ar-rijali bawahnya mahfudun bil kasrati li'annahu munsharif. Ya, ar-rijal dia mahfud, dikhafatkan dengan kasrah karena dia munsharif. Fatahtu bimafatiha. Aku membuka dengan kunci-kunci. Mafatiha, kenapa ada huruf jar kok dia mafatiha di fathah? Karena dia ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Nanti akan diketahui bahwasanya yang seperti ini mafatih, masajid. Nah, itu diistilahkan dengan istilah khusus, yaitu apa? Apa namanya? Ilhan, pernah dengar belum? Sighah muntahal jumu' namanya. Mafatih makhfudun bil fathati li'annahu ghairu munsharif. Mafatih dia itu dijarkan dengan fathah karena dia ghairu munsharif. Tapi berarti kesimpulannya sekarang tutup kitabnya. Jamak taksir sudah tahu maknanya. Dia masuk pada berapa jenis i'rab? Hendak ya Putra? Taib, ya. Rafa alamatnya dengan dhammah, nasab alamatnya dengan fathah, ketika dikhafat dirinci. Nah, dengan kasrah apabila munsharif dan dengan fathah apabila ghairu munsharif. Perhatikan yang belum pada apa? Pada paham. Tadribat i'rabiyah fi jam'i taksir. Tadribun i'rabi sekarang. Nah, tadrib i'rab.
tasallahar rijalu. Tasallahar rijalu. Tasallaha ini dari sallaha yusallihu, berwazan tafa'ala. Tasallaha yaitu memakai senjata. Para lelaki itu bersenjata. Nah, kita baca saja karena sebenarnya belum sampai pada pengiroban seperti ini. Tasallaha fi'lun madin mabniun 'alal fathah la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ini caranya. Kemudian akramtu ar-rijala. Aku memuliakan para lelaki itu. Nah, syahidnya apa? Ar-rijala di sini. Sebagai maf'ulun bih. Alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya apa, Abdurrahman? Jamak taksir itu alamat nasabnya apa? Taib. Nadartu ila rijali. Aku melihat pada lelaki-lelaki itu. Syahidnya ar-rijali di sini alamat khafatnya dengan kasrah. Dah itu enggak terlalu ini. Ini tambah ruwet. Sekarang tamrin, perhatikan apa? Ini tamrin antum isi untuk menunjukkan paham atau enggak, kemudian pahami maknanya. Yang pertama, uktub fi kulli faraghin ma yunasibuh. Nah, tulis pada setiap titik-titik ini yang cocok, yang sesuai. Jam'ut taksir yurfa'u. Nah, dengan apa? Wa yunsabu bi apa? Wa yukhaddu apa? Idza kana wa bil fathati idza kana. Ini ringkasan tadi ya kawan. Ini di nomor 1 ini sebenarnya ringkasan pembahasan kita. Taib. Diisi kemudian dipahami. Yang kedua, ayyinil ismal marfu' al mansuba wal makhfudha mimma ya'ti. Tentukan isim-isim yang marfu', mansub dan makhfud dari 6 kalimat berikut ini. Kemudian antum apa? Antum baca besok sama yang berarti untuk tamrin sebelumnya juga untuk pertemuan berikutnya. Bacanya yang keras untuk ini. Dhahabar rijalu ilal jihadi dan seterusnya. Antum harokati lengkap dan antum apa? Maknakan. Tayyib. Kalau bingung tanya sama yang besar-besar. Yang ketiga, a'ribil jumlal atiyah. Ini belum enggak usah dulu. Masih kerepotan. Yang penting nomor 1, nomor 2 sudah. Kemudian dihafal dari dari apa? Kita baru ngambil 1 dan 2, isim mufrad dan jamak taksir. Ini ada batu sandungan lagi, ada pembahasan apa? Mamnu' minas saraf, yang menghalangi tanwin. Nah, ini batu sandungan ini. Termasuk pembahasan yang lumayan butuh penalaran. Saya lihat tadi alamat-alamat masih kerepotan menghafalnya, dihafal. Besok kalau yang ditanya ada set masih butuh 2 detik. Apa banyak ya? Ya, terlebih. Sarapan dulu biar push up-nya kuat itu. Taib. Ini saya mau masuk mawani' minas saraf. Kalau yang tadi belum pada lincah, repot. Karena mawani' minas saraf ya. 6 yang mamnu' minas saraf itu pembahasan yang lumayan pelik ya kawan. Tapi kalau sudah betul-betul paham, enak. Nah, insyaallah memahaminya. Tapi insyaallah ini kita akhirkan saja sampai selesai. Ini dulu.
Jadi halaman 53 kita loncati aja dulu. Mamnu' min as-sarf. Langsung ke salisan aja dulu. Nah, kita tambah satu lagi, jam'ul muannatsis salim. Yang ambil mudah dulu biar enggak kerepotan. Jama' muannats salim. Caranya kemarin cara membuat jama' muannats salim bagaimana, Muhammad? Tidak ada. Muhammad aja juga sakit kah? Hah? Sama bintik-bintik itu. Hah? Si Afif sama gitu juga. Hah? Baik. Yaitu bentuk jamak yang menunjukkan muannats dengan penambahan alif dan ta. Baik. Saya perhatikan rafa yurfa'u bil dhammah nahwu ja'atiz zainabat. Dirafa'kan dengan dhammah, contohnya ja'atiz zainabat. Para Zainab itu telah datang. Halaman 60 ya, halaman 60 dulu langsung loncat aja. Nah, kita akhirkan mamnu' min as-sarf ya. Az-zainabat fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatudh dhahirah 'ala akhirih li'annahu jam'ul muannatsis salim. Zainabat adalah fa'il yang dirafa'kan, alamat rafa'nya dhammah dhahirah karena dia jama' muannats salim. Jadi kalau ditanya jama' muannats salim alamat rafa'nya dengan apa? Putra. Dengarkan pertanyaannya. Nah, jama' muannats salim itu alamat rafa'nya dengan apa? Dhammah, nah gitu. Ya. Nah, baik, sudah dikasih amunisi dari Kalimantan. Kemudian yang kedua an-nasb. Jama' muannats salim ketika nasab yunsabu bil kasrah, dia dinasabkan dengan kasrah. Berarti alamat jama' muannats salim ketika di kasrah apa? Betul Hafid? Ketika apa? Alamat jama' muannats salim ketika dinasab apa? Kasrah. Contohnya nasahtul muslimati, aku menasihati para wanita-wanita muslimah itu. Perhatikan al-muslimati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan anil fathah li'annahu jam'un muannatsis salim. Nah, perhatikan di sini ada hal yang penting. Muslimat cara mengirabnya maf'ulun bih, dia dinasabkan dan tanda nasabnya kasrah niyabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah. Kenapa? Karena jama' muannats salim. Sebab jama' muannats salim ketika nasab itu alamatnya bukan alamat apa? Alamat asli. Karena alamat asli i'rab nasab apa? Mubadah fathah. Sedangkan jama' muannats salim alamatnya ketika nasab apa? Kasrah. Paham Misalnya apa jama' muannats salim alamatnya ketika nasab? Kasrah. Dia sebagai pengganti dari apa? Fathah. Nah gitu. Yukhfadu bil kasrati nahwu harastu 'alal baqarat. Membaca di atas sapi-sapi. Itu zaman dulu enggak pakai traktor. Membaca sawah. Al-baqarat makhfudun bi'ala wa alamatu khafdihi al-kasrah li'annahu jama' muannats salim. Sebab baqarat ya dikhafadkan dengan sebab ala dan alamatnya adalah kasrah karena jama' muannats salim. Berarti sekarang kalau ditanya Mujahid jama' muannats salim alamat khafadnya apa? Alamat khafadnya kasrah, alamat nasabnya kasrah, alamat rafa'nya
dhammah. Alamat jazmnya tidak ada. Kenapa? Nah, jazm khusus untuk fi'il. Taib. Kemudian tadribat i'rabiyah ini juga sebenarnya belum pantas untuk disebutkan sekarang. Tapi tamrinnya antum perhatikan 62 ini, berarti ada 2 tamrin. Udhkur mithalan likullin mimma ya'ti, sebutkan contoh untuk masing-masing berikut ini. Jamu muannas mansub, ya, jamak muannas yang kondisinya nasab, antum buat contoh. Jamak muannas marfu, ya, jamak muannas dalam kondisi marfu, berikan contoh. Kemudian jamak muannas mahfud yang dalam kondisi majrur khafat. Kemudian a'ribil jumlah al-atiyah, khalaqallahu samawat. Nah, kalau bisa tidak apa-apa, bagus. Yang fi ayyi babin kharaja jamul muannas anil asal. Nah, ini butuh pemahaman. Di bab mana jamak muannas salim keluar dari hukum asal, dari alamat asli. Nah, atau maksudnya kondisi apa mudahnya nih? Dalam kondisi i'rab apa jamak muannas salim ya keluar dari alamat asli? Ya, kondisi apa? Yang ketiga, untuk dairatan ala jamil muannas salim fima yati. Nah, letakkan lingkaran pada jamak muannas salim di kalimat berikut ini. Nah, coba tanya maknanya dulu. Taib. Ini ada istilah baru, munazzamatit tansiriyah. Ya, organisasi-organisasi kristenisasi. Ini munazzamat at-tansiriyah. Organisasi kristenisasi untuk apa? Mengajak orang-orang masuk Kristen. Ini di negeri Yaman sudah gencar sekali ya kan. Negeri Arab padahal. Di negeri kita sudah dulu-dulu. Nah, mereka upaya kristenisasi. Di Arab sekarang mulai gencar. Nasallallahu al-afiyah. Kita ambil 2 ya kawan, ya, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ya, antum ingat-ingat. Bisa saya bolak-balik, berarti kita sudah ada 3, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, ya. Alamatnya harus diingat betul-betul. Cuman 3 tok kok. Ya, Raihan, harus cepat, ya, jawabnya. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta